Oke, halo semuanya ya, kembali lagi di channel Mr. Trading dan kita akan masuk lagi dalam episode kupas saham yang ke-18 teman-teman. Kali ini masih dengan emiten IPO yang akan listing kembali dan kita lihat di sini kemarin kita udah bahas untuk ayam ya, udah listing so far tanggal 30 November kemarin dan sekarang ada yang masuk offering nih, ini dengan emiten Suri ya, dengan PT Maja Agung Latexindo. Oke, nah kita akan langsung bahas saja ke dalam slide-nya teman-teman. Dan di sini saya sudah siapkan sebuah slide yang akan membantu saya teman-teman untuk menjelaskan emiten satu ini ya. Namun sekali lagi disclaimer on, ini seluruh data yang akan saya tampilkan ini sepenuhnya berasal dari prospektus perusahaan ini teman-teman. Namun mungkin saya akan tambahkan ya untuk sedikit beberapa analisa pribadi. Oke, langsung kita akan masuk untuk sekilas perseroan dulu ya, yang dimana ini untuk PT Maja Agung Latexindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang produsen sarung tangan latex. Jadi mereka memproduksi sarung tangan yang berbahan dasar karet atau latex teman-teman, yang berkantor pusat dan juga memiliki pabrik itu di wilayah Kabupaten Deli Serdang ya, di Sumatera Utara. Lalu untuk prospek usahanya, yang dimana tadi kita bahas ya, yang dimana ini merupakan produsen sarung tangan latex, dan ini merupakan industri yang menjadi bagian penting dari sektor medis, industri makanan, laboratorium, dan sebagainya teman-teman. Karena saya tahu ya, misalkan di medis, itu mereka membutuhkan sarung tangan yang terbuat dari karet. Jadi ini merupakan sebuah emiten atau perusahaan yang memproduksi sarung tangan tersebut. Jadi sama seperti masker teman-teman ya dulu sewaktu COVID, sifatnya lebih segmented nih, lebih segmented saya bilang untuk emiten ini ya. Karena industrinya ini hanya masuk ke dalam industri tertentu, sektor-sektor tertentu teman-teman, misalkan seperti medis, lalu seperti industri makanan ya untuk yang para chef ataupun di kitchen, kemudian di laboratorium dan sebagainya teman-teman. Jadi dari segi industrinya lebih segmented menurut saya. Dan untuk pasarnya sendiri kalau kita lihat di sini semakin meningkat ya. Ini seperti yang dipublikasikan oleh Global Market Insight bahwa medical glove atau sarung tangan medis ya, di sini mengalami peningkatan dengan pertumbuhan lebih dari 18,2%. Dikarenakan meningkatnya kesadaran mengenai keselamatan dan juga kebersihan. Jadi seiring dengan kesadaran akan kesehatan dan juga keselamatan ya teman-teman. Jadi dari segi prospek ini harusnya bisa cukup meningkat. Namun sekali lagi saya mention ini lebih segmented ya dari segi usahanya. Karena kan untuk sarung tangan latex itu lebih kepada sektor-sektor tertentu yang menggunakannya teman-teman. Oke. Lalu terkait dengan resikonya, tentu untuk resiko utamanya terkait dengan bahan baku, yang dimana ini perusahaan memproduksi sarung tangan latex yang berbahan dasar karet, dan karet tersebut merupakan tanaman yang optimal itu pada musim kemarau teman. Jadi sewaktu musim kemarau itu tanaman karet akan cukup optimal, dan memasuki musim hujan nih itu akan dapat sedikit terganggu dari segi pasokan ketersediaannya ya. Jadi itu yang cukup mempengaruhi atau menjadi resiko dari perusahaan ini. Jadi perusahaan ini mempunyai resiko utama yaitu bahan baku ya, ketersediaannya, yang dimana juga konversi perkebunan karet menjadi perkebunan kelapa sawit itu juga cukup masif teman-teman. Jadi semakin menurun ya untuk pasokan dari karet itu sendiri, dan berakibat
dapat menurunkan kinerja operasional dan keuangan perseroan secara signifikan. Jadi itu dari segi resiko usahanya, teman-teman. Dan next, untuk penawaran sahamnya, ini kodenya SURI. Secara bursa akan masuk dalam sektor healthcare, namun healthcare di sini seperti yang tadi saya mention di awal, lebih kepada supporting ya, bukan healthcare secara langsung, misalkan seperti rumah sakit ya. Dengan jumlah saham yang ditawarkan adalah kurang lebih 1,2 miliaran ya untuk lembar saham yang mewakili 20%. Dengan harga penawaran yang saat ini telah memasuki fase offering, yaitu di harga Rp170, maka dengan harga tersebut, total emisi yang akan didapatkan oleh perseroan itu sebanyak-banyaknya adalah Rp215 miliar kurang lebih ya, teman-teman. Lalu untuk masa offeringnya, itu mulai hari ini teman-teman tanggal 1 Desember sampai tanggal 5 mendatang, dan akan listing di bursa tanggal 7 Desember, which is di hari Kamis depan. Lalu untuk underwriter-nya ada satu ya, untuk Sinhan Sekuritas Indonesia atau kodenya AH, teman-teman. Dan lanjut, kemudian untuk rencana penggunaan dananya, di sini kalau saya lihat cukup detail. Kita akan coba lihat ya sekilas aja. Yang pertama sekitar 49,45% akan digunakan untuk capital expenditure atau capex ya, atau belanja modal, teman-teman. Jadi setengahnya akan mereka gunakan untuk belanja modal dengan perincian sebagai berikut ya, kurang lebih 20% untuk pengembangan bangunan gudang dan juga pabrik. Lalu 24,5% itu untuk penambahan dan juga remodifikasi mesin produksi kurang lebih ya. Lalu sekitar 3%-an untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah. Kemudian sekitar 1,53% untuk pengembangan software, teman. Jadi untuk tujuan yang pertama ini lebih kepada belanja modal yang mereka gunakan, misalkan seperti pengembangan pabrik, penambahan mesin, dan sebagainya, teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekitar 50,55% ya, ataupun sisanya akan digunakan untuk operasional expenditure ya. Jadi untuk kegiatan operasional di sini dengan rincian sekitar 9,61% akan digunakan untuk penambahan daya listrik, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan ya, teman-teman ya. Jadi di sini dari dua tujuan yang mereka cantumkan dalam prospektusnya itu lebih kepada belanja modal dan juga kegiatan operasional mereka, termasuk modal kerja ya. Dan di sini saya melihat untuk tujuan mereka lebih netral ya, lebih kepada ekspansi untuk meningkatkan dari segi kinerja dan juga operasional mereka, teman-teman, dalam segi memproduksi sarung tangan itu sendiri yang merupakan produk yang mereka jual ya kepada masyarakat. Jadi ini tujuannya lebih netral kalau saya bilang, nggak ada yang terlalu macam-macam ya. Jadi ini murni tujuan mereka ataupun tujuan IPO ini lebih kepada pengembangan dari perusahaan ini, teman-teman. Oke. Lalu masuk ke dalam struktur permodalannya, dan di sini nanti setelah selesai IPO dengan asumsi semuanya terjual ya kepada publik, maka di sini akan muncul masyarakat dengan proporsi 20%, teman-teman. Di sini kalau kita lihat untuk pengendalinya adalah Hansen Jap. Ini sebagai pengendali perusahaan yang utama ya, kalau saya bilang. Dan sekilas info aja, teman-teman. Ini untuk strukturnya. Jadi ternyata untuk HJ ini, Hansen Jap, ini dia mempunyai perusahaan
ini apa namanya yang akan IPO nih dengan emiten Suri ini merupakan emiten yang dimiliki oleh Hansen Jap. Namun ini juga apa namanya sebagai pengendali ini Hansen Jap ternyata juga memiliki porsi di emiten Halo, teman-teman. Ini Halo juga emiten yang belum lama listing ya, kalau nggak salah nih, baru mungkin di tahun 2023 ini baru listing. Jadi ini Halo juga dimiliki oleh Hansen Jap sebagai pengendalinya ya, dengan proporsi kurang lebih 80%-an nih. Dan jadi kalau misalkan kalian yang mau coba cek bagaimana sih kinerjanya dari pengendali ini, kalian bisa coba cek dengan emiten Halo ya, untuk bagaimana kondisi nanti setelah IPO-nya. Jadi kurang lebih mungkin akan mirip-mirip kalau misalkan saya bilang ya. Namun kalau kita cek sebenarnya kalau misalkan kalian yang pantau ya secara lebih dalam, ini Hansen Jap merupakan sebenarnya bukan pemegang saham utama ya. Jadi di sini Hansen Jap kalau saya lihat dia sebagai kreditur, jadi dia meminjamkan uang kepada perusahaan ini, yaitu perusahaan Suri ini teman-teman yang akan listing. Tapi mungkin kalau saya bisa analisa nih, jadi perusahaan ini dia meminjam dana kepada Hansen Jap sebagai kreditur. Nah, tapi kondisinya di perusahaan ini dia nggak sanggup untuk membayar hutang, teman-teman. Dan oleh karena itu, sebagai gantinya, sebagai pembayaran hutangnya dialihkan dengan bentuk saham kepada kreditur, which is itu kepada Hansen Jap itu sendiri ya. Jadi ini Hansen Jap murni mendapatkan saham dari perusahaan ini dari pinjaman dia kepada perusahaan, teman-teman. Jadi karena perusahaan nggak sanggup bayar hutangnya kepada Hansen Jap, jadi ibaratnya direstrukturisasi ya dalam bentuk saham kepada krediturnya, which is kepada Hansen Jap. Dan ini di sini Hansen Jap akhirnya melisting ya perusahaan ini, mungkin dengan tujuan nanti ke depan untuk mengembalikan modal dia juga ya tentunya, yang dulu perusahaan nggak sanggup bayar, teman-teman. Jadi sekarang dialihkan kepada publik. Ya mungkin nanti ke depan akan juga digunakan sebagai exit liquidity dari publik ya. Tentu ini bisa kalian note juga dengan tujuannya apa ya mereka untuk melakukan IPO ini, teman-teman. Apakah tujuannya lebih murni untuk ekspansi bisnis, atau memang ada tujuan terselubung ya yang di belakangnya untuk exit liquidity-nya, teman-teman. Oke. Next, masuk dalam laporan keuangan di sini untuk posisi asetnya sampai dengan 31 Mei. Untuk asetnya kurang lebih di 177 miliar, untuk hutangnya 55 miliar, maka untuk ekuitasnya di angka 122 miliar ya, which is ini masih cukup normal kalau saya cek secara posisi asetnya. Lalu untuk laporan laba ruginya, di sini yang cukup menarik bisa dipantau, teman-teman. Ini terlihat terjadi penurunan yang cukup masif ya. Ini kita cek jika dibandingkan dari tahun 2022 yang dimana penjualannya yang tadinya 67 miliar ya di tahun 2022 bulan Mei, sampai dengan 31 Mei di tahun 2023 ini penjualannya terlihat sangat menurun drastis, teman. Dan tercatat di sini hanya 9 miliar rupiah kurang lebih. Maka dengan angka tersebut perusahaan akhirnya merugi ya, sampai dengan 31 Mei tersebut akhirnya ditutup rugi di angka 5,9 miliar rupiah. Namun sebelumnya kita lihat di sini cukup profit ya dari tahun ke tahun. Bahkan di tahun sebelumnya aja, di tahun 2022 masih tercatat cukup profit, tapi terlihat di sini di tahun 2023 perusahaan malah tercatat merugi ya. Di sini murni kalau saya lihat
dari penjualannya yang sangat menurun drastis, teman. Jadi karena dikarenakan hal tersebut, perusahaan akhirnya tercatat mengalami kerugian ya, teman-teman. Ini yang perlu di-note nih, bahwa perusahaan sampai dengan 31 Mei mencatat kerugian di angka 5,9 miliar rupiah. Nah, berdasarkan tadi ya, dari laporan tersebut, kita dapatkan untuk price to earning ratio ataupun PER dari perusahaan ini per 31 Mei 2023 ini perseroan tercatat untuk PER-nya minus karena untuk tadi kan kita lihat merugi ya, oleh karena itu PER-nya minus di angka 144,3 kali, jadi minusnya cukup tinggi ya. Bahkan bila dibandingkan dengan PER dari industri healthcare-nya, jadi kurang lebih untuk industri healthcare itu PER-nya di rata-rata 21 kali teman-teman. Jadi untuk PER dari perusahaan ini cukup mengkhawatirkan ya, bisa dibilang cukup mahal, apalagi di sini posisinya rugi, jadi PER-nya bisa terbilang minus teman. Lalu untuk PBV-nya atau book value, di sini sebelum penawaran umum ya, tercatat untuk PBV-nya itu di 7,06 kali, which is itu sangat tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata dari industri healthcare ya yang ada di bursa itu hanya 1,86 kali ya. Jadi bisa terbilang ini secara hutang juga cukup tinggi rasionya. Jadi secara valuasi bisa saya katakan ini cukup mahal secara harga wajarnya ya, ataupun harga valuasi bila kita bandingkan dengan rata-rata di industri healthcare itu sendiri teman. Oke. Next, untuk kebijakan dividen yang dimana di sini untuk dividennya perseroan berencana untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya adalah sampai dengan 50%. Ini yang perlu kalian lihat ya. 50% dari laba bersih mereka akan dibagikan pada dividen, namun tentu dengan syarat ya bahwa perusahaan mencatatkan profit. Karena kalau misalkan nggak profit, apa yang mau dibagi teman-teman kepada para investornya ya tentunya. Tapi yang perlu di-note adalah 50% ya teman-teman dari laba bersih mereka nih. Dan next, yang terakhir di sini untuk underwriter. Ini single factor untuk PT Sinhan Sekuritas Indonesia. Dia akan mengambil porsi sepenuhnya, yaitu 100% ya. Jadi murni nanti pergerakannya akan digerakkan oleh bandar lokal ini teman ya, sebagai underwriter-nya. Dan kesimpulannya apa sih dari emiten ini? Jadi menurut saya pribadi, untuk emiten ini kesimpulannya yang pertama, ini merupakan emiten supporting healthcare ya. Jadi sama seperti misalkan dulu seperti masker yang lebih kepada segmented. Jadi memang dari segi prospek usahanya ini bersifat segmented teman-teman. Nggak semua sektor menggunakannya ya. Jadi memang ini lebih tersegmen dari segi barang ataupun produk yang dihasilkannya teman. Lalu yang kedua, untuk tujuan IPO-nya ini murni, kalau saya cek lebih kepada belanja modal, lebih kepada untuk pengembangan perusahaan. Jadi mungkin ini si pengendali ingin meningkatkan kembali ya dari segi kinerja perseroan ke depannya. Nanti baru mereka akan gunakan sebagai exit liquidity mereka teman. Namun yang pertama, yang IPO ini mereka lebih gunakan sebagai belanja modal ya untuk pengembangan dari bisnis perusahaan ini sendiri. Dan yang ketiga, dari segi kinerja keuangan ini terlihat mengalami penurunan yang cukup drastis. Bahkan di tahun 2023 ini perusahaan malah menjadi rugi teman-teman, dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mencatatkan profit ya. Jadi bisa dibilang ini merupakan perusahaan yang masih cukup berkembang kalau saya lihat. Namun dengan keuangan tersebut
kita cukup perlu pantau ya, bagaimana untuk prospek ke depannya nih. Jadi dengan 3 kesimpulan tersebut, saya akan berikan rating di sini untuk emiten ini adalah 6/10 ya, dikarenakan untuk tujuan IPO-nya lebih kepada pengembangan, jadi mungkin ke depan kalau memang perusahaan ini berjalan dengan baik dari segi bisnisnya cukup berkembang, harusnya ke depan ini bisa merupakan sebuah perusahaan yang bisa cukup dipertimbangkan teman-teman. Dengan syarat mungkin dengan kondisi bisa berkembang ya dari segi perusahaannya, dari segi bisnisnya juga semakin baik ya. Jadi ini rating 6/10 dengan kondisi ataupun syarat tertentu teman-teman ya. Oke. Jadi itu aja untuk pembahasan kita kali ini di episode Kupas Saham yang ke-18 dengan emiten Suri, yaitu dengan PT Maja Agung Latexindo teman-teman. Dan di sini sekali lagi disclaimer on, segala data ataupun analisa yang saya tampilkan ini bersifat sharing aja, jadi tetap kalian perlu untuk lakukan kembali analisa ulang teman-teman. Oke, jadi demikian untuk pembahasan kita kali ini dalam episode Kupas Saham, dan nantikan untuk episode yang selanjutnya. Dan akhir kata sampai jumpa dan salam trade in.